Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya Wahyu Hifdzul Hali, Muhammad Izun Junaidi, dan Alifia Mahrani Agustin mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan model Islamic Studies di Timur Tengah dan Barat. Pendidikan Islam di dunia tidak terlepas dari penyebaran Islam yang dilakukan secara intens dan terstruktur oleh para pejuang-pejuang pendidikan Islam. Pada mulanya, pendidikan Islam ini berpusat pada tempat di mana dilahirkannya agama Islam itu sendiri, yaitu tanah Arab. Namun, dalam perkembangan zaman dan luasnya persebaran agama Islam ini menyebabkan keilmuan Islam tidak hanya ada di tanah Arab saja, namun sudah menjamur dan menyebar hampir ke berbagai penjuru dunia. Faktor globalisasi yang memungkinkan mudahnya bertukar keilmuan dan mempersempit dunia menjadi akses dalam pertukaran dan menimbulkan gaya tersendiri antara keislaman Barat dan keislaman Timur Tengah. Gaya atau karakteristik antara Barat dan Timur memiliki pendekatan yang berbeda, kajian teoritis yang berbeda, dan orientasi atas keilmuan yang berbeda pula. Timur Tengah menjadi tujuan utama tempat studi Islam di kalangan Muslim. Dua daerah yang paling sering dijadikan tumpuan dalam menimba ilmu keislaman adalah Haramain, yaitu Makkah dan Madinah, dan Kairo. Posisi Haramain menjadi sangat dominan sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 karena kaum Muslim memandangnya sebagai tempat yang memiliki nilai sakral lebih ketimbang negara lain. Dalam perkembangannya, memang kajian Islam di Timur mengalami beberapa hambatan, seperti adanya kesenjangan antara ilmu keislaman klasik dengan keislaman baru yang memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Kurang banyaknya buku khusus wilayah filsafat dan epistemologi keilmuan atau ulumuddin, sehingga kekeringan sumber keilmuan keislaman. Pengetahuan dalam Islam tidak pernah mengizinkan berbagai bentuk pengetahuan dikembangkan secara bebas satu dengan yang lain, dan hilangnya kemampuan ilmu menyinari akal dan jiwa manusia justru pada saat ilmu dan teknologi mencapai puncak kecanggihan. Studi Islam di Barat tidak terlepas dari dua pendekatan dalam kajiannya, yaitu teologis dan sejarah agama-agama. Kajian teologis yang merupakan kajian yang bersumber dari agama para bangsa Barat, yaitu Kristen, yang memberikan pemahaman normatif, dan pendekatan sejarah agama-agama yang berawal dari fenomena historis dan empiris. Kajian keislaman telah dilakukan oleh Barat berabad lamanya sejak abad ke-18 yang bermula sejak Perang Salib, di mana mereka memandang Islam sebagai salah satu kekuatan dan sumber peradaban dunia. Bahkan dalam sumber lain diungkapkan bahwa kajian keislaman di Barat bukan lagi baru, karena sudah dimulai dari abad ke-13 ketika perjumpaan Barat dan Islam di Universitas Prancis yang gencar mempelajari karya-karya sarjana Muslim, karya filsuf Muslim seperti Ibnu Rushd, hingga membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Averroisme. Studi Islam di Barat melihat Islam sebagai doktrin dan peradaban, dan bukan sebagai agama transenden yang diyakini sebagaimana kaum muslimin melihatnya tetap merupakan ciri yang tak mungkin dihapus. Oleh karena itu, Islam diletakkan semata-mata sebagai objek studi ilmiah, maka Islam diperlakukan sama sebagaimana objek-objek studi Islam lainnya. Ia dapat dikritik secara bebas dan terbuka. Hal ini dapat dimengerti karena apa yang mereka kehendaki adalah pemahaman, dan bukannya usaha mendukung Islam sebagai sebuah agama dan jalan hidup. Penempatan Islam sebagai objek studi semacam ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang murni ilmiah tanpa komitmen apapun terhadap Islam. Penggunaan berbagai metode ilmiah mutakhir yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan memungkinkan lahirnya karya-karya studi Islam yang dari segi ilmiah cukup mengagumkan, walaupun bukan tanpa cacat sama sekali. Studi Islam di Timur Tengah sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam.
Kajian Islam di Timur bertitik tolak dari penerimaan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transenden. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang sebenarnya diyakini tanpa keraguan. Dengan demikian, sikap ilmiah yang terbentuk adalah komitmen dan penghargaan. Usaha-usaha studi ilmiah yang ditujukan untuk memperluas pemahaman, memperdalam keyakinan, dan menarik maslahatnya bagi kepentingan umat. Orientasi studi di Timur lebih menekankan pada aspek doktrin disertai dengan pendekatan yang cenderung normatif. Keterkaitan pada usaha untuk memelihara kesinambungan tradisi dan menjamin stabilitas serta keseragaman bentuk pemahaman sampai batas-batas tertentu menimbulkan kecenderungan untuk menekankan upaya penghafalan daripada pengembangan kritisme. Studi di Barat bisa saja menjadi sumber acuan dalam beberapa keilmuan kontemporer seperti ekonomi, kedokteran, listrik, nuklir. Karena negara-negara Baratlah yang terbukti mampu membangun disiplin ilmu tersebut untuk nantinya dapat menjadi bahan ajar yang relevan. Berbeda dengan negara-negara Timur yang menjadi sebuah rumah tempat lahirnya agama Islam, maka sudah sangat cocok apabila menempatkan sumber sebagai rujukan mana ilmu yang tepat dalam pengambilan sumbernya. Para sarjana Barat sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka mampu menguasai metodologi penelitian yang hebat, di antaranya yang dilakukan oleh para orientalis dalam mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno peninggalan Islam yang mampu menjadi jendela bagi pengetahuan mereka. Namun sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang tertentu dalam Islam, seperti ahli tafsir, ahli fikih, ahli bahasa, dan ahli sejarah. Sementara para sarjana keilmuan Islam di Timur mampu memberikan output sebagai seorang ahli dalam bidangnya, namun minim terhadap penguasaan metodologi penelitian. Baik teman-teman, mungkin hanya sedikit yang dapat kami sampaikan. Selebihnya bisa kalian ambil referensi atau baca-baca lagi terkait kajian ilmiah tentang model Islamic Studies di Timur Tengah dan Barat. Cukup sekian dari kami, atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.